Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus MWCNU Pakong Mudung, baik dari jajaran Suriah, yang terhormat Kiai Haji Fahrur Razi Adnan selaku Rais Suriah MWCNU Pakong Mudung, juga Kiai Nawawi Tamrin selaku Ketua Tanfidiyah MWCNU Pakong Mudung, beserta segenap badan otonom yang berada di bawah naungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong Mudung. Alhamdulillah, malam hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal, menyampaikan kitab dalam kegiatan ngaji online Ramadan tahun 1447 yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Mudung, Pakong Mudung. Semoga acara ini selalu istiqomah dan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa pelaksana kegiatan, yakni Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama pengurus Majelis Wakil Cabang, sebagai koordinator Engki Kadito Al-Ustadz Halim Iskandar yang saya hormati. Pertama-tama mari kita mulai pembacaan kitab pada malam hari ini, ngaji online pada malam hari ini dengan Ihdaul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, musannif hadal kitab. Lalu disampaikan saya akan membaca Kitabus Siyam dari kitab Syarah Fathul Qorib. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian berkenan, dan manakala ada salah kata, salah makna dan sebagainya, mohon maaf dan koreksinya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila ruhi jami'i muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Syekhuna Muhammad Holil Bangkalan, wa ila ruhi Haji Hasim Asy'ari, wa ila ruhi Haji Wahab Hasbullah, wa ila ruhi Haji Bisri Samsuri, wa ila ruhi Haji Asnawi, wa ila ruhi Haji Nawawi, wa ila ruhi Kiai Haji Ridwan, wa ila ruhi Maksum, wa ila ruhi Nahrawi, wa ila ruhi Kiai Haji Doro Muntaha, wa ila ruhi Haji Abdul Hamid, wa ila ruhi Kiai Haji Abdul Halim, wa ila ruhi Haji Ridwan Abdullah, wa ila ruhi Mas Alwi, wa ila ruhi Kiai Haji Abdullah Ubaid, wa ila ruhi Ahmad wa Naim Al-Misri, usulihim wa furu'ihim rahmatullah ta'ala alaihim wa ila ruhi musannif hadal kitab Syekh Abi Qasim Al-Ghazi, Syekh Abi Suja, usulihim wa furu'ihim, wa ila ruhi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum li ta'atika warzuqni birrahum amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bayani ahkamis siyami. Wa huwa was-saumu masdarani. Maknahuma lughatan al-imsaku. Wa syar'an imsakun an mufattirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin qabilin lis-saumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Saya akan menyampaikan tentang Kitabus Siyam. Kitab ini adalah nama satu jenis daripada hukum. Jadi ada siyam, ada solat, ada zakat, ada haji, ada muamalah dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah Kitabu Ahkamis Siyam. Jadi kitab ini adalah satu kelompok daripada jenisnya hukum. Di dalam kitab ini ada di bawahnya turunnya ada bab, ada fasal. Fasal, puasa. Ketepatan pada malam hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-4 malam 14 hari. Malam 14 Ramadan tahun 1447. Semoga-moga kita tetap diberi kekuatan oleh Allah, tetap diberi kemudahan oleh Allah di dalam menjalankan ibadah yang sangat mulia ini. Ibadah puasa ini lebih afdal daripada ibadah haji. Karenanya di dalam hadis disebutkan puasa dulu daripada haji. Oleh karenanya musannif meletakkan Kitabus Siyam sebelum Kitabul Haji. Ini menandakan bahwa puasa ini lebih afdal, lebih utama daripada haji. Dan puasa ini sendiri merupakan satu kekhususiatan, satu keistimewaan bagi umat Muhammad. Satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad. Sebetulnya puasa sudah ada sejak dulu. Tetapi untuk puasa yang semacam kita lakukan bersama ini, puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, puasa dengan ada sunat berbuka, sunat mengakhirkan sahur, puasa dengan niat pada malam hari, seperti itu adalah keistimewaan atau khususiat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada umat dulu tidak seperti itu puasanya. Kadang mereka setelah mau tidur sudah dianggap puasa. Tapi kalau kita sudah ada waktunya, jami'an nahar. Pertama kali difardukan puasa ini yaitu bulan Sa'ban pada tahun kedua daripada hijrah. Jadi sebelum bulan itu untuk kaum muslimin tidak difardukan seperti yang sekarang ini. Tapi sejak bulan Sa'ban tahun kedua dari hijrah baru wajib secara pasti. Maka Nabi menutupi puasa ini selama 9 kali Ramadan. 1 kali Ramadan itu sempurna. Dan yang 8 ada nawakidnya, ada yang rusak. Itu sebagai hikmah bahwa ketika ada kerusakan Ramadan, artinya ada puasa yang batal, kita harus menggantinya di lain hari. Itu puasa. Kitabu ahkamis siyami wa huwa was-saumu masdarani. Kata-kata siyam dan saum adalah masdarani. Keduanya adalah masdar. Maknahuma lughatan al-imsak. Makna keduanya secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Maksudnya semua kata-kata menahan diri atau mencegah diri itu namanya imsak. Contohnya menahan berbicara, menahan tidak makan, menahan marah. Pokoknya yang kata-kata menahan secara bahasa adalah saum atau siyam. Dalam Al-Quran disebutkan yang menceritakan tentang Siti Maryam ketika beliau hamil tanpa adanya suami karena diciptakan oleh Allah, dicemooh oleh orang-orang. Kemudian beliau mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauman, ai imsakan. Saya nadar
kepada Allah untuk sauman, tidak berbicara, imsak. Nah, itu dianggap saum secara bahasa. Wa syar'an imsakun an mufattirin biniyatin mahsusatin. Secara syara saum itu adalah imsakun an mufattirin, menahan diri atau mencegah dari perkara yang membatalkan. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang tertentu, jami'a naharin, di semuanya siang, qabilin lisaumi, yang menerima untuk puasa, mim muslimin akilin, dari orang Islam yang punya akal, tohirin, yang suci, min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Itulah puasa. Jadi puasa itu adalah imsak, menahan diri, menahan dari perkara yang membatalkan. Apa perkara yang membatalkan? Contohnya memasukkan atau makan lah, minum, jima, itu ditahan, tidak dikerjakan di waktu berpuasa. Dan kalau dikerjakan waktu berpuasa, maka hukumnya haram. Makan yang asalnya benang, makan yang asalnya boleh, minum yang asalnya boleh, jima yang asalnya boleh kepada istrinya, ketika berpuasa tidak boleh. Biniyatin. Jadi imsakun an fatirin, menahan diri dari perkara yang membatalkan. Artinya tidak mengerjakan perkara yang membatalkan, tapi tidak cuma itu, biniyatin mahsusatin, dengan niat yang tertentu, ada niatnya. Jadi kalau tidak ada niatnya, meskipun imsak, meskipun tidak makan, tidak minum, tapi tidak ada niatnya, bukan puasa secara syara. Jami'an naharin kapan? Jami'an naharin, di semuanya siang. Artinya di siang hari, bukan malam hari, bukan setengah hari. Jami'an naharin. Jadi mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya mata, qabilin lisaumi, yang bisa untuk dipuasai. Jami'an naharin qabilin lisaumi. Beda kalau hari raya, hari tasyrik, hari Ishak, yang berpuasa bila sababin tanpa sebab, itu namanya tidak qabilin lisumi, tidak bisa untuk dilakukan puasa, karena hari raya adalah yaumuklin usurbin, hari makan minum, hari yang ditetapkan untuk makan dan minum setelah kita berpuasa selama 1 bulan untuk hari raya fitri. Untuk hari raya adha, kemudian puasa juga mim muslimin akilin, orang Islam yang berakal. Orang Islam, artinya selain Islam bukan disebut puasa. Meskipun tidak makan, tidak minum, meskipun niat. Contohnya orang kafir. Akilin juga yang punya akal. Sudah punya sadar, punya akal. Bukan gila, bukan mabuk dan sebagainya. Dan tohirin min haidin, tidak ada penghalangnya, dia suci dari haid dan nifas. Baru kalau sudah memenuhi kriteria ini semuanya, yaitu imsak an mufattir, menggunakan niat di semua hari yang menerima untuk puasa, dilakukan oleh orang Islam yang berakal serta suci dari haid dan nifas, itu namanya puasa. Meskipun kita tidak makan, tidak minum selama 1 hari penuh, tapi tidak niat, maka namanya bukan saum secara syar'i. Atau kita niat tapi kita makan, juga tidak dianggap saum secara syar'i. Itulah puasa, definisi puasa. Jadi yang definisi puasa itu imsakun an mufattirin, mencegah perkara yang membatalkan dengan menggunakan niat tertentu di semua siang yang bisa untuk diterima untuk berpuasa dari orang Islam yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Kalau haid dan nifas bagaimana puasanya? Ya tetap tidak boleh. Tidak sah. Kalau ada orang haid dan nifas puasa malah menjadi haram. Karena itu larangan. Nah, lanjutkan. Wasaro itu wujubis siyami salah satu asya'ah. Adapun syarat wajibnya puasa ada 3. Wa fi ba'din nusahi arba'atu asya'ah. Dalam sebagian kitab nusah
disebutkan bahwa syaratnya puasa itu arba'atu asya, ada 4. Apa saja 3 itu? Al-Islamu, 1 Islam, wal bulughu baligh, wal aqlu punya akal, wal qudratu 'ala shaumi dan mampu untuk berpuasa. Wa huwa as-sakitu 'ala nusatis salasah. Mampu berpuasa sebagai syarat ini adalah yang digugurkan kepada ulama, kepada orang, kepada musannif yang mengatakan bahwa syaratnya puasa hanya 3. Jadi kalau mengatakan syaratnya puasa ada 3, hanya 1 Islam, 2 baligh, 3 punya. Tapi mengikuti orang yang mengatakan syaratnya puasa ada 4, berarti 1 Islam, 2 baligh, 3 punya akal, dan 4 al-qudratu 'ala shaum, mampu berpuasa. Islam, apa Islam? Islam adalah seperti dikatakan dalam hadis itu, Islam adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, haji di Baitullah. Itulah Islam. Puasa di bulan Ramadan. Itulah Islam. Jadi syaratnya harus Islam. Orang yang tidak Islam melakukan puasa, meskipun puasanya benar sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia tidak sah puasanya karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus Islam. Seperti orang kafir asli, dari dulu memang dia kafir, kemudian berpuasa seperti orang Islam, menggunakan niat semua hari yang bisa untuk tidak haid, tapi dia bukan orang Islam, maka tetap tidak sah puasanya. Beda dengan orang murtad. Nah, kalau orang murtad bagaimana? Orang murtad itu sejatinya dulu adalah Islam, tapi sekarang dia keluar dari Islam. Maka kalau orang murtad tetap berkewajiban melakukan puasa, dengan artian bila dia kembali masuk Islam, maka dia berkewajiban mengqodoi puasa yang ditinggalkan, yang tidak dikerjakan ketika waktu murtad. Tuh, dia harus Islam. Wal bulughu, dan harus baligh lagi. Baligh ini menurut keterangan yaitu ada yang baligh dengan umur, ada yang dengan mimpi, ada yang dengan haid. Kalau umur, orang anak yang sudah berumur 15 tahun. Ini batasan terakhir. Artinya setiap anak kalau sudah umur 15 tahun, baik dia pernah bermimpi atau tidak, baik pernah haid atau tidak, maka dikatakan baligh. Atau tidak umur 15 tahun tapi pernah bermimpi basah, mimpi mani, mimpi keluar mani, dia dianggap baligh. Atau belum 15 tahun tapi pernah haid, sudah haid, maka dia juga dianggap baligh. Lah kalau sudah baligh maka dia kena hitop kewajiban untuk melaksanakan puasa. Beda dengan sobi, anak kecil yang belum baligh, maka dia tidak kena hitop, tidak pernah kewajiban untuk berpuasa. Artinya sobi tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Tapi kalau sobinya sudah tamyiz, pinter, maksud tamyiz ini sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, menjawab pertanyaan orang dengan baik, itu namanya tamyiz, pinter, maka dia sah puasanya meskipun dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Dan juga harus punya akal. Orang berpuasa itu harus punya akal, tidak gila, tidak ayan, dan tidak mabuk. Tidak gila, tidak ayan, tidak mabuk. Kalau gila, ayan, atau mabuk, itu kan akalnya ngelindih, sudah dikalahkan oleh kegilaannya akalnya, maka puasanya tidak sah. Terus yang keempat, wal qudratu 'ala shaumi, mampu melakukan puasa, mampu melakukan puasa. Jadi mampu ini ada dua, ada mampu secara hissi, ada mampu secara syar'i.
Jadi hissi dan syar'i. Secara panca indera kelihatan dia mampu, badannya sehat, badannya kuat, umpama berpuasa tidak sakit atau tidak sedang sakit, umpama berpuasa tidak tambah parah penyakitnya. Itu secara hissi namanya mampu. Kalau tidak mampu berpuasa secara hissi, secara panca indera kelihatan mata, orangnya sakit. Atau kadang ada orang kena penyakit emah, ketika berpuasa menjadi lebih parah atau penyakitnya kambuh. Maka dia tidak berkewajiban berpuasa. Nanti di belakang akan disebutkan caranya bagaimana, apakah dia bayar memberi makan atau mengqodoi nanti ketika sembuh. Itu. Ada yang mampu berpuasa secara syar'i, tidak mampu secara syar'i, ada juga. Siapa orang yang tidak mampu secara syar'i itu? Yaitu al-haid wan nufasa, orang haid dan nih. Orang haid badannya sehat, kelihatannya sehat, tapi dia haid. Maka secara syar'i dia dilarang untuk melakukan puasa. Kalau berpuasa jadinya bukan dapat pahala tapi haram, dapat siksaan. Jadi lanjutan ibarat ini fala yajibus shaumu 'ala dzalik. Maka puasa tidak wajib atas perlawanan 4 orang ini. Perlawanan Islam kafir asli. Perlawanan baliu anak kecil, sobi. Perlawanan akal, punya akal, orang gila. Perlawanan kuasa, orang yang tidak kuasa berpuasa. Itu tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau sudah memenuhi sudah 4 syarat ini, mau tidak mau harus berpuasa. Tidak boleh meninggalkan. Kalau meninggalkan puasa hukumnya haram, dosa, maksiat. Kecuali ada udzur. Kecuali ada safar, perjalanan, itu boleh tidak puasa. Tapi nanti harus diqodoi. Tidak boleh cuma tidak berpuasa terus ditinggal begitu saja. Tidak. Tapi ada aturannya. Itu syarat. Jadi syarat ini termasuk bagian sesuatu yang harus dikerjakan, tapi tidak termasuk bagian dari puasa. Tidak termasuk bagian dari puasa, tapi sesuatu yang harus dikerjakan. Beda dengan fardu. Kalau fardu satu yang harus dikerjakan dan masuk bagian dalam puasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asy'ah. Fardunya puasa ada 4. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Pertama, niat di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon ka ramadhana aw nadron fala budda min iqa'in niyati lailan. Kalau puasanya puasa fardu atau puasa nadhr, maka harus melakukan niat di waktu malam hari. Wa yajibut ta'yinu fi shaumil fardhi, dan wajib ta'yin dan wajib menentukan kalau puasanya puasa fardu ka Ramadan seperti Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi ayyakula sasu nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Adapun paling sempurnanya niatnya puasa ialah nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok untuk melaksanakan fardunya bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Jadi an adai fardhi Ramadhani, bukan Ramadhana. Jadi Ramadhani ini diidofahkan kepada hadihi. Meskipun Ramadhana ini, maka Ramadhani harus dibaca ajar, bukan Ramadhana. Tuh. Jadi fardunya puasa yang pertama itu niat. Niat ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam ibadah. Karena niat ini termasuk pembeda ibadah dengan yang lain, pembeda ibadah dengan ibadah yang lain. Orang makan kalau diniati maka mendapat ibadah, menjadi ibadah, mendapat pahala. Orang tidur kalau diniati mendapat pahala. Sebaliknya, tidur, makan kalau tanpa niat maka cuma dapat kenyang saja.
Kalau diniatkan untuk menguatkan badan untuk beribadah kepada Allah, maka mendapat pahala. Itu niat. Jadi niat ini termasuk pokok dalam segala ibadah. Tanpa niat maka ibadahnya tidak sah, tidak tanpa niat. Makanya dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Amal, semua pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Semua pekerjaan tergantung pada niatnya. Jadi niat yang pertama fardunya orang berpuasa itu harus niat waktunya, niat di malam hari. Waktunya niatnya di malam hari, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu sudah mulai berniat. Dia harus tabyid untuk puasa ini, harus tabyid niatnya harus untuk puasa fardu, terutama untuk puasa fardu. Jadi kalau puasa fardu maka niatnya harus dilaksanakan di malam hari. Tapi kalau selain fardu atau nadar maka niatnya boleh. Pagi hari pun boleh, siang hari pun boleh, asalkan belum melaksanakan perkara yang membatalkan puasa. Maka boleh berpuasa, bangun tidur, umpama tidurnya mulai dari sebelum subuh sampai duhur, belum makan apa-apa, kemudian niat puasa sunat, sudah jadi. Beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, kalau niatnya tidak dilaksanakan malam hari, maka tidak sah. Dan untuk Imam Syafi'i mewajibkan bahwa niat itu setiap malam. Tidak boleh diropel. Tidak boleh niat cuma satu kali di awal Ramadan saja. Nah, untuk mengantisipasi kelupaan, kadang kita lupa niat, maka oleh para ulama disarankan untuk taklid kepada Imam Ahmad, yang Imam Ahmad memperbolehkan niat satu kali. Jadi niatnya begini, saya niat puasa Ramadan, kemudian niat puasa besok hari bulan Ramadan, tahun ini semua hari di bulan Ramadan, diniatkan seperti itu, kulliha. Maka itu nanti ketika lupa, kita tidak niat pada malam hari itu, kita langsung taklid ke Imam Ahmad. Yang pertama niat, harus niat. Tanpa niat maka tidak dianggap puasa. Tanpa niat di malam hari tidak dianggap puasa. Tidak jadi puasa. Wasani al-imsaki anil ukli wasurbih wa in qallal ma'kulu wal masrubu indat ta'ammudi. Wa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir. In kana qarib ahdin bil islami aw nasha'a ba'idan anil ulama wa illa aftar. Fardunya puasa yang kedua adalah al-imsaku anil ukli wasyurbi, menahan diri dari makanan dan minuman. Menahan diri dari makanan dan minum. Artinya kita tidak makan, tidak minum, walaupun sedikit. Walaupun sedikit dan disengaja. Artinya tidak makan, tidak minum itu harus betul-betul tidak makan. Tidak makan, tidak minum. Tapi apabila lupa bahwa dia berpuasa, lupa bahwa itu haram atau sebagainya, pokoknya lupa, kemudian dia makan, maka tidak batal puasanya, tidak apa-apa. Atau jahilan, tidak tahu bahwa kalau makan di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa, atau kalau makan itu haram di bulan Ramadan, tidak tahu. Tapi syaratnya itu juga tidak membatalkan, tapi syaratnya dia harus baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Jauh dari ulama, baru masuk Islam atau jauh dari ulama. Saya kira untuk sekarang ini di lingkungan kita tidak bisa kita dianggap jahilan. Kalau ulamanya banyak kita bodoh, tetap abtoroh, membatalkan puasa. Kalau kita tidak tahu, tiba-tiba makan alasan tidak tahu, itu cuma alasan mungkin. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua al-imsaku anil ukli wal masrub.
anil syurbi, imsak dari makan dan minum walaupun sedikit dan disengaja. Itu. Wasalisu al-jima' wal jima'i ai al-imsak anil jima'. Imsak syaratnya fardunya puasa yang ketiga yaitu al-imsak anil jima'. Menahan diri dari jima', baik kepada istrinya apalagi kepada bukan istrinya. Na'udzubillah. Jima' itu sangat dilarang, bahkan kalau terlanjur jima' pada siang hari bulan Ramadan, dia harus qada dan juga harus bayar kafaroh. Bukan main-main kafarohnya, dendanya. Di samping qada pada hari dia jima', kemudian bayar kafaroh. Kafarohnya apa? Bisa secara berurutan memerdekakan budak yang mukmin, puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus, atau memberi makan 60 orang miskin. Itu. Ini kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, wa amal jima'un nasiyan fakal akli nasiyan. Jima dengan cara nasiyan, lupa, ajima bininah, lepah ja apasa. Maka sama seperti makan lupa. Artinya meskipun banyak makan lupa, kemudian makan, maka tidak batal. Begitu juga jima. Selanjutnya warabi'u ta'ammudul qai'i walau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumuhu. Yang kelima, yang keempat ta'ammadul qai'i. Ta'ammudul warabi'u al-imsaku an ta'ammudil qai'i. Menahan diri dari sengaja muntah. Jadi muntah yang disengaja, mengeluarkan isi perut secara sengaja. Tapi falau ghalabahul qai'u lam yabtul. Kalau muntahnya tidak disengaja, maka tidak batal puasanya. Itu fardunya puasa. Jadi pertama harus niat, kedua al-imsak. Imsak ini ada 3. Imsak anil ukli wasurbi, imsak anil jima, imsak anil ta'ammudil. Imsak dari sengaja muntah. Artinya fardunya puasa itu harus mencegah dari perkara yang membatalkan puasa. Oke. Lanjutnya, jadi syarat sudah, fardu sudah. Sekarang walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya'ah. Perkara yang dapat membatalkan orang berpuasa itu ada 10. Ahaduha ausaniha ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jauf. Yang pertama dan yang kedua yaitu perkara yang sampai ke jauf, ke lubang yang terbuka secara sengaja. Au wairil mumfatih, atau lubang yang asalnya tidak terbuka. Kemudian karena ada satu hal kemudian terbuka sehingga sampai ke dalam. Contohnya kalusuli mimmakmumatin, seperti sampainya benda atau barang mimmakmumatin dari luka yang ada di kepala yang parah sampai ke dalam kepala. Wal muradu imsakus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Yang dimaksudkan adalah imsakus shaim, menahannya orang yang berpuasa, jangan sampai orang yang berpuasa menyampaikan barang kepada barang yang disebut lubang, tembus. Dia yang membatalkan itu sampainya perkara air, makanan atau apa itu ke lubang yang tembus. Lubang tembus itu bisa lubangnya kuping, lubangnya mulut, hidung, bahkan lubang kemaluan yang 2, kubul atau dubur. Jadi kalau ada sesuatu benda masuk melalui itu, maka puasanya menjadi batal. Puasanya menjadi batal. Atau lubang yang aslinya tidak terbuka, tetapi karena ada hal luka, kepalanya luka umpama, kemudian air bisa masuk ke dalam kepala. Tuh, lubang yang tembus, lubang yang kelihatan. Kalau tidak tembus,
ada lubang yang ada pori-pori atau apa ya, lubangnya mata sampai ke tenggorokan. Kita mengobati mata kok kerasa di tenggorokan, apakah itu membatalkan? Tidak, karena itu bukan jaub namanya, bukan lubang yang tembus. Yang membatalkan masuknya segala sesuatu ke dalam lubang yang tembus, yaitu mulut. Makanya orang-orang dulu melarang kita kencing di dalam air di waktu berpuasa. Takut ada air yang masuk melalui saluran kemih kita, saluran kubul kita, sehingga dilarang. Yang pertama, wasalis. Sekarang yang ketiga, wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilaini. Yang ketiga batalnya puasa adalah al-huknah, memasukkan obat fi ahadis sabilaini, dalam salah satu dua jalan. Wa ya dawaun yuqanu bihil marid fi qubulin au duburin al-mu'abbari anha fil matni bis sabilaini. Yaitu obat. Jadi yang dimaksud huknah itu adalah obat yang dimasukkan oleh orang sakit ke dalam kubul atau dubur. Yang disebut oleh matan adalah as-sabilaini, dua jalan. Jadi orang itu kadang mengobati sakit ambeien menggunakan obat, yang obatnya itu dimasukkan melalui duburnya. Nah, kalau dia berpuasa maka itu masih dianggap membatalkan puasa. Namanya huknah. Al-huknah fi ahdis sabilaini dawaun yukun bil marid fi dubulin au duburin al-mabari anha fil matni bis sabilaini. Yang ketiga, warabiu al-qai'u amdan. Yang keempat, muntah yang disengaja. Wala mitamat lam yabtul saumuhu kama sabaq. Kalau tidak disengaja maka tidak batal. Disengaja, muntah disengaja, atau pergi ke tempat yang busuk sehingga menimbulkan muntah, itu namanya disengaja. Kalau tidak disengaja, perutnya tiba-tiba mules kemudian muntah, maka tidak batal. Baik, diyakini, kalau sengaja ya, diyakini perkara yang keluar dari dalam ini tidak kembali lagi ke dalam atau tidak. Pokoknya karena asalnya yang membatalkan bukan barang yang keluar, tapi muntahnya yang membatalkan. Tapi kalau tidak disengaja, tidak batal. Kama sabaq. Wal khamisu al-watu amdan fil farji. Yang kelima, yang membatalkan puasa itu wate secara sengaja ke dalam farji. Jima tadi. Wate atau jima, bersetubuh dengan istrinya, itu juga membatalkan puasa. Sengaja. Tapi kalau lupa, ya sama seperti tadi. Sama seperti makan. Tetap tidak membatalkan puasa. Wasadisu al-inzalu. Yang keenam, yang membatalkan puasa al-inzalu. Wa huwa khurujul maniyyi mi'an mubasaratin bila jima'in. Muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairu muharramin. Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Yang keenam, keluar mani. Wa huwa khurujul mani am mubasaratin. Maksud inzal ini keluar mani sebabkan mubasyarah, bersentuhan kulit. Tidak jima bila jima'in. Baik keluarnya diharamkan, contohnya mengeluarkan dengan tangan. Awairu muharramin, atau tidak diharamkan. Mengeluarkan mani itu ada yang haram, ada yang tidak. Mengeluarkan dengan tangan sendiri atau tangan orang lain yang bukan istrinya itu haram. Tapi mengeluarkan dengan tangan istrinya atau budak perempuannya itu tidak haram. Tapi ketika berpuasa dapat membatalkan puasa walaupun mubasyarah. Namanya mubasyarah. Beda kalau tidak mubasyarah, wa taruzami mubasyaratin an hurujil mani bil ihtilami. Beda dengan mubasyarah, artinya kalau tidak mubasyarah, contohnya keluar mani karena bermimpi. Ada orang tidur siang hari bulan Ramadan, kemudian bermimpi keluar mani, ternyata keluar mani sungguhan, maka itu tidak batal karena tidak mubasyarah. Fala iftar bihi jasman, maka betul-betul tidak membatalkan
puasa. Wasabi'u ila ihlil asrati al haiduh wan nifasu wal jununuh wariddatuh. Yang ke-7, 8, 9 dan 10 yaitu haid orang perempuan, nifas, junun orang gila, wariddatu dan murtad. Pemata tara syai'un minha fi asna'is shaumi abtalahu. Bila salah satu dari yang 4 ini baru datang di tengah-tengah puasa, maka dapat membatalkan puasa. Di waktu puasa tiba-tiba haid, di waktu puasa tiba-tiba gila, tiba-tiba nifas, tiba-tiba murtad, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Jadi sudah jelas yang membatalkan puasa. Semoga puasa kita selalu mendapatkan selalu sah menurut syara, sah menurut Allah, sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama harus yang membatalkan itu masuknya barang ke dalam lubang, tembus baik mulut ataupun lubang-lubang yang lain. Yang kedua dan yang ketiga huknah, memasukkan obat melalui kubul atau tubur. Yang keempat muntah yang disengaja. Yang kelima wate. Yang keenam keluar mani dengan mubasyarah. Dan yang ketujuh sampai ke 10 yaitu haid, nifas, gila dan murtad. Itu perkara yang membatalkan puasa. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari hal-hal yang membatalkan puasa sehingga kita berpuasa lengkap 1 bulan ini. Lanjutnya wa yustahabu fis shaumi salasatu asy'ah. Disunnatkan di dalam berpuasa 3 perkara. Jadi di kita dalam berpuasa ini ada hal yang disunatkan. Yaitu ada 3. Yang pertama takjilul fitrih intahak koko urubus samsi. Cepat-cepat berbuka kalau sudah nyata terbenamnya matahari. Fa in sakka fala yu'ajjilul fitrah. Kalau masih ragu maka tidak sunat cepat-cepat berbuka. Itu sunat. Jadi kalau sudah jelas, kalau di kalangan kita sudah adzan, di masjid-masjid sudah jelas adzan dan jam sudah menunjukkan waktu maghrib, sudah langsung kita segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau masih ragu, tidak ada orang adzan, waktu masih hujan dan sebagainya, kita harus memastikan dulu bahwa ghurubus syams sudah, matahari sudah terbenam, baru kita berbuka. Wa yusannu ayyubtiru ala tamrin wa illa fama'in. Sunnatnya berbuka itu bukan mewah-mewah sebetulnya. Artinya bisa mendapatkan kesunatan berbuka cukup dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, air. Jadi kalau tidak ada kurma, air. Nah, itu yang sunat dilakukan. Kalau tidak ada kurma, air. Kalau tidak ada air, manis-manis. Kalau tidak ada manis-manis, kalau tidak ada air, kurma, baru kalau tidak ada kurma, air. Setelah air, baru manis-manis. Manis-manis atau manisan yang tidak dimasak. Seperti madu, susu, laben. Baru setelah itu manisan yang dimasak, kolak. Jadi kolak itu posisinya paling belakang. Kalau tidak ada kurma, baru minum air dulu, baru kolak. Baru es campur dan sebagainya. Cari air dulu. Wasani tahirus sahurih. Yang kedua harus sunat mengakhirkan sahur. Artinya sahur nikah diakhirkan sekitar jam 4 atau 3.30 lah. Tapi syaratnya malam ya kok fisakin juga. Tidak terjadi syak, tidak terjadi keraguan. Kalau ragu maka fala yu'akhiru. Wa yahsulus suhuri bi qalilil akli wasyurbi.
Sahur ini hasil, artinya kesunatan sahur hasil biqalilil akli wasyurbi, kalaban dengan sedikitnya makan atau minum. Pokoknya makan sedikit pun, minum atau sedikit pun tetap dapat kesunatannya sahur. Ini termasuk khususiyah umat Muhammad. Kalau umat dulu tidak ada sahur, tidak ada kesunatan sahur. Wasalisu tarkul hujri ail fusi minal kalamil fahis. Sunatnya puasa yang ketiga meninggalkan perkataan yang jelek, perkataan yang rusak, yang jelek. Maka hendaknya fayasunus shaimu lisanahu minal kadibih wal ghibati wa nahwi dzalika kasyatmih. Maka hendaknya orang yang berpuasa itu menjaga lisannya dari berdusta, ghibah dan yang lain seperti mencaci maki. Wa in satamahu ahadun, apabila di waktu puasa dicaci oleh seseorang, falyakul marrataini aw salasan, maka hendaknya katakan, jawab dia 2 kali atau 3 kali, inni shaimun. Ini saya shaimun, berpuasa. Bi imma bilisanihi, ada kalanya dikatakan dengan memakai lisannya, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adkarnya, au biqalbihi, atau di dalam atau dengan hatinya, seperti yang dinukil oleh Imam Rafi'i dari beberapa imam. Tuh. Jadi di waktu berpuasa kita disunatkan meninggalkan perkataan yang jelek, perkataan yang dosa, seperti kadhib, dusta. Dusta itu berpuasa atau tidak tetap dosa. Tapi ketika berpuasa sunat tidak kadhib. Jadi tidak kadhibnya sudah dapat pahala, kemudian karena berpuasa dia tidak kadhib sehingga mendapat 2 sunat, 2 pahala. Jadi harus dijaga lisannya dari dusta, dari namimah, dari mencaci maki. Bahkan kalau dia dicaci jangan balas mencaci, tapi bila dia dicaci oleh seseorang, dicaci maki oleh seseorang, maka jawabannya jangan mencaci, tapi jawabannya inni shaimun 2 kali atau 3 kali. Jangan malah kalau dibalas berarti kita juga mencaci. Itu sudah tidak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, baik kata, penjelasan dan seterusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.